Kanker prostat adalah pertumbuhan timbulnya sel-sel atau mutasi daripada sel-sel di dalam prostat menjadi ganas. Pada awalnya sebenarnya sel prostat adalah bersifat jinak, ya, cuman karena satu dan lain hal kemudian bisa berubah jadi ganas. Nah, kemudian ini adalah contohnya kalau radikal prostat itu dulu kita lakukan secara terbuka, ya, dan kemudian kita berpindah 20 tahun yang lalu kita pindah ke laparoskopi, dan kemudian mudah-mudahan dalam 2-3 tahun terakhir kita mulai embark on robotic surgery. Jadi ya kita lakukan itu. Jadi tentu kita mengikuti pengobatan yang paling kini yang seperti diungkapkan oleh Dr. Ben tadi, untuk selalu mengikuti kemajuan-kemajuan terkini. Radioterapi tadi juga sudah ditunjukkan oleh Dr. Ben itu bisa dipakai untuk mengobati kanker prostat, terutama yang paling ideal adalah untuk yang locally advanced, ya, dia lokal tapi ada sedikit yang keluar dari tingkat prostatnya, maka operasi mungkin akan agak lebih sulit atau meninggalkan sisa, maka radioterapi ini merupakan salah satu pilihan. Kemoterapi yang paling banyak dipakai adalah docetaxel. Ini pada pasien-pasien yang sudah bermetastasis atau udah ada penyebaran jauh, ya, jadi udah ke tulang, ke paru, ke kelenjar getah bening dan sebagainya. Yang paling banyak dipakai ya docetaxel ini, sementara cabazitaxel karena terlalu toksik, nggak terlalu disukai. Mitosantron juga adalah obat lama yang pertama kali tadi dipakai sebagai terapi sistemik, udah ditinggalkan. Walaupun untuk kondisi lain mungkin masih dipakai. Ya, kemoterapi ini saya rasa saya tidak akan jelaskan. Nah, yang kemudian akhir-akhir ini sedang menggejala adalah imunoterapi. Imunoterapi dicoba di segala macam kanker payudara, kanker paru, kanker ginjal. Kanker ginjal malah udah fix, merupakan terapi yang sangat baik, bahkan nomor 1 pilihannya untuk kanker ginjal yang sudah menyebar. Tapi kalau untuk di prostat ternyata hasilnya belum dapat. Ini penelitian terakhir yang tahun 2025 baru terbit hasil penelitiannya, di mana ada perbedaan antara orang dikasih pengobatan standar dengan diberi pengobatan standar dan imunoterapi. Ya, jadi ini hasilnya ya grafiknya kurang lebih sama, dan p-value ataupun hasil statistiknya menunjukkan tidak ada perbedaan bermakna. Tapi ini alat baru, bukan pengobatan baru yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Ben Widaya mengenai PSMA targeted therapy atau terapi nuklir atau theranostic, ya. Dia memanfaatkan PSMA untuk membawa si lutetium 177 untuk kemudian masuk mencari semua sel kanker prostat yang ada. Untuk menilainya tentu kita memerlukan yang namanya PSMA PET scan, ya. PSMA PET scan, dan kemudian dengan PSMA itu juga si lutetium 177 itu disandingkan dan kemudian disuntikan ke dalam peredaran darah untuk mencari sel-sel yang terlihat di PSMA PET scan ini. Jadi begitu ini. Saat ini sih tempatnya masih agak di ujung, tapi sedang banyak penelitian untuk memajukan stadium daripada penyakit yang boleh diobati dengan PSMA lutetium terapi nuklir ini. Dan itu adalah kemajuan yang berikutnya tentu yang akan kita alami dan kita akan hadirkan bersama di rumah sakit ini.